Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Sepertiga Malam. Channel ini akan membahas alur cerita film dan series yang paling hits. Pada episode kali ini, Sepertiga Malam akan membahas rangkuman dan alur cerita TV series yang berjudul Daredevil. Series ini menceritakan seorang superhero bernama Matt Murdock. Di season 1 ini, kita akan melihat bagaimana Matt Murdock dengan kekuatannya melawan kelompok yang memiliki kekuasaan di suatu kota kecil bernama Hell's Kitchen. Season 1 series ini dirilis pada tahun 2015 dan mendapatkan rating 8,6 di situs IMDb. Yang membuat unik dari series ini adalah karakternya alias Matt Murdock memiliki keterbatasan penglihatan. Coba bayangkan seseorang yang buta namun bisa menjadi superhero. Bagaimana melawan penjahatnya? Daripada penasaran, langsung aja kita bahas filmnya. Cerita diawali dengan menampilkan Matt yang masih berumur 9 tahun terlibat sebuah kecelakaan. Matt berusaha menyelamatkan kakek tua yang hampir terkena truk. Sialnya, truk yang sedang membawa cairan kimia tersebut terguling dan mengenai mata dari Matt. Hal itulah yang menyebabkan Matt kehilangan penglihatannya. Sebuah niat baik dari bocah berumur 9 tahun yang akan mengubah 180 derajat jalan hidupnya. Scene beralih pada waktu di mana Matt yang sudah dewasa menggunakan pakaian serba hitam dan kupluk yang menutupi matanya. Matt mengintai suatu komplotan yang sedang menculik 4 orang wanita. Tanpa ampun Matt menghajar komplotan tersebut dan menyelamatkan wanita yang diculik. Matt memaksimalkan seluruh indera lainnya, terutama indera pendengarannya. Profesi Matt adalah seorang pengacara. Matt bersama temannya yang bernama Foggy berencana untuk mendirikan firma hukum. Oleh karena itu, mereka berniat membeli sebuah ruko untuk dijadikan kantor. Di saat yang bersamaan, di suatu ruangan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Karen Page sedang terduduk memegang pisau. Di depan Karen terdapat mayat yang berlumuran darah. Tiba-tiba saja datang 2 orang polisi dan menyuruh Karen untuk menjatuhkan pisau yang dia pegang. Polisi tersebut menganggap bahwa Karen lah yang telah membunuh mayat di depannya. Foggy dan Matt yang sedang menata barang-barang di kantor barunya mendapatkan telepon dari seorang polisi. Mereka diberitahu bahwa terdapat kasus pembunuhan dan meminta mereka untuk menjadi pengacaranya. Dan ternyata kasus tersebut merupakan kasus di mana Karen ditangkap karena dianggap telah membunuh. Matt dan Foggy datang menuju kantor polisi di mana Karen ditangkap. Karena tidak mengenal dan merasa tidak sedang menyewa pengacara, Karen tampak kebingungan dengan kedatangan Matt dan Foggy. Matt menjelaskan bahwa mereka adalah pengacara baru dan sedang berusaha mencari klien pertama mereka. Meskipun Karen tidak memiliki uang untuk membayar jasanya, mereka secara sukarela menjadi pengacaranya tanpa dibayar. Akhirnya, mereka sepakat dengan perjanjian tersebut sehingga Karen secara resmi menjadi klien pertama mereka. Karen menceritakan bahwa mayat yang ditemukan bersamanya merupakan teman kantornya. Karen sedang minum-minum bersama teman kantornya tersebut, namun tiba-tiba saat Karen tersadar, ia sudah berada di apartemennya memegang pisau di depan mayat teman kantornya tersebut. Sambil menangis, Karen meminta Matt dan Foggy untuk percaya dengannya, bahwa bukan dia yang membunuh teman kantornya. Dengan kekuatannya, Matt dapat mendengarkan detak jantung dari Karen. Dari detak jantungnya, Matt menilai bahwa Karen tidak berbohong. Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang pria tua bernama Tuan Farnum dihampiri oleh pria berkacamata. Si pria berkacamata tampak menunjukkan sebuah tablet yang memperlihatkan anak dari Tuan Farnum sedang berada di taman. Si pria berkacamata mengancam akan membunuh anak dari Tuan Farnum jika dia tidak melakukan apa yang dia minta. Karen yang sedang tertidur di ruang tahanan tiba-tiba disekap dan dicekik oleh petugas berbaju putih yang ternyata adalah Tuan Farnum. Karen berhasil melawan dan mencakar mata Tuan Farnum. Karen pun berteriak meminta pertolongan. Akhirnya Karen berhasil diselamatkan oleh petugas di ruang tahanan. Keesokan harinya, Matt dan Foggy bertemu dengan detektif yang menangkap Karen. Matt meminta detektif tersebut untuk membebaskan Karen. Matt mengancam untuk membeberkan kepada media kejadian Karen yang hampir dibunuh di ruang tahanan. Akhirnya, detektif tersebut bersedia untuk membebaskan Karen.
Sebelum pergi, Matt berkata kepada Foggy bahwa kejadian Karen yang hampir dibunuh menguatkan alasan bahwa bukan Karen lah pembunuhnya. Matt merasa bahwa ada bukti penentu lain yang dapat mengantarkan Matt untuk menemukan pembunuh aslinya. Karen yang telah dibebaskan kini berada di kantor Matt dan Foggy. Karen mengungkapkan alasan mengapa ia dijebak dan diincar untuk dibunuh. Sebelumnya, Karen bekerja sebagai sekretaris kepala akuntan di perusahaan bernama Union Elite. Perusahaan yang mengawasi kontrak pemerintah untuk rekonstruksi di kota tersebut. Seminggu sebelum kejadian, Karen mendapatkan email tidak dikenal yang seharusnya ditujukan untuk bosnya. Email tersebut berisi file dana pensiun. Karen merasa ada yang janggal karena jumlah dana pensiun yang sangat besar sangat tak masuk akal. Karen menduga kejadian yang menimpanya ada hubungannya dengan file dana pensiun tersebut. Karena keadaan yang masih berbahaya, Matt meminta Karen untuk tinggal sementara di apartemen. Di rooftop suatu gedung, memperlihatkan para komplotan penjahat sedang berkumpul. Datanglah pria berkacamata yang kita tahu sebelumnya menyuruh Tuan Farnum untuk membunuh Karen di ruang tahanannya. Komplotan ini terdiri dari seorang nenek yang berbahasa Mandarin. Dia memiliki bisnis narkoba di kota tersebut. Lalu ada pria beruban yang ternyata adalah bos dari Union Elite. Ada pria Jepang bernama Nobu. Dia memiliki bisnis konstruksi di kota tersebut. Lalu ada dua kembar Rusia yang memimpin mafia dari bisnis human trafficking. Dua kembar Rusia tersebut merupakan dalang di balik penculikan 4 wanita di awal episode tadi. Mereka semua dipimpin oleh bos penjahat di kota tersebut yang masih belum kita ketahui siapa orangnya. Saat tengah malam, Karen mengendap-endap keluar dari apartemen Matt dan kembali menuju apartemennya. Matt yang sebenarnya belum tertidur menyadari hal tersebut. Karen yang sudah sampai di apartemennya mengambil salinan file dana pensiun yang dia ceritakan sebelumnya. Tiba-tiba saja Karen disekap oleh seseorang yang berusaha merebut flash disk tersebut. Namun Matt datang dengan pakaian hitam dan kupluk penutup matanya. Matt berhasil menolong Karen dan mengambil flash disknya. Matt pergi membawa penjahat beserta flash disk tersebut dan menyerahkannya ke kantor media. Keesokan harinya, Matt, Karen, dan Foggy makan bersama di kantornya. Mereka membicarakan pria bertopeng yang menyelamatkan Karen tempo hari. Karen dan Foggy tidak mengetahui bahwa pria bertopeng adalah Matt. Merasa berhutang kepada Matt dan Foggy karena telah menjadi pengacaranya, Karen menawarkan diri untuk bekerja di kantor mereka tanpa dibayar. Mereka berdua setuju dengan tawaran tersebut. Dan mulai hari itu, Karen bekerja di firma hukum Matt dan Foggy. Berita mengenai penggelapan dana pensiun Union Elite sudah masuk ke dalam koran. Dan si pria berkacamata mengatakan kepada bosnya bahwa ia akan menangani masalah ini. Scene berpindah di mana dua Rusia sedang melakukan penculikan kepada anak kecil. Di saat yang bersamaan, Matt sedang melakukan latihan bela diri di dalam gym yang sudah tutup. Di akhir scene, Matt berdiri di atas gedung dan mendengar teriakan minta tolong anak kecil yang diculik oleh dua Rusia tadi.